Iya lor, ketemu maneh di pagi hari ini. Kita semangat ini di sebuah kawasan yang mungkin sangat dikenal kalau di daerah Madiun dan sekitarnya. Di mana itu? Baik. Ada pesawat ini. Coba tak lihat kan di sini. Ini ada taman-taman dan iya, oke itu loh. Ini bendungan loh. Jembatan. Terus kemudian ini ya, uh, apa itu untuk memecah arus sungai dan ada benteng-bentengnya. Kalau yang tahu sejarah banjir di Madiun mungkin mungkin masih mengingat di sini terakhir meluap itu tahun 2007 loh. 2007 loh. Jadi sampai itu penuh di situ. Nah, yang juga hafal mungkin yang punya orang tua yang asli Madiun, banjir besar itu ya kalau tahun yang tercatat itu mungkin zaman zaman merdeka itu, sebelum merdeka maupun zaman merdeka itu akeh akeh peristiwa banjir Madiun itu. Karena dulu di situ jembatannya itu sudah lama toh, tetapi yang eh, bentengnya yang ada di sana itu belum dibangun. Istilahnya tanggul, tanggul yang ke arah kota maupun tanggul yang ke arah mana ini daerah Jalan Gajah Mada itu ya, di Mangwarjo. Eh, Baru dibangun ya sekitar tahun 90-an. Itu pun banjir yang melanda di Madiun paling besar sekitar tahun pertengahan 70-an, 75, 76 lah gitu ya. Itu sampai masuk sampai ke alun-alun, kemudian menggenangi dan itu sampai sedada gini ya. Itu di daerah sampai ke pasar itu. Dan di daerah Bakorwil itu ya lor, pernah toh lewat Bakorwil itu ya terendam di situ. Nah, ide tentang membuat ini tak tunjukin nanti ya, eh, tanggul tanggul yang mengitari mulai masuk dari jembatan Manguarjo telur itu lewat ke kiri, di kiri dan kanan ya, Jalan Ayani maupun Jalan Majin Sungkono itu dibuat tanggul agak gini loh. Itu tanggul itu. Tanggul setinggi sekitar um, 4 meteran, 4 meteran tinggi. Kalau di sisi luar ya lebih tinggi lagi, mungkin 5 meteran gitu ya. Ya diharapkan ini mampu nantinya kalau meluap sungainya ini. Ini sungai atau Bengawan Madiun. Bengawan Madiun itu nanti ketemu Neng Kawi bertemu dengan Bengawan Solo. Bengawan Solo ya loh. Di daerah Ngawi, tempuran antara Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Pernah dengar benteng Pandebos? Benteng Pendem Pandebos itu. Nah itu tempurannya antara Bengawan Madiun terus ketemu di Bengawan Solo. Jadi kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, iki sing disebut Bengawan iki eh, yang membedakan dengan apa sungai atau kali gitu ya. Itu sing disebut Bengawan itu hanya Bengawan Solo sama Bengawan Madiun. Ya mungkin nama lamanya ya. Apakah daerah Bengawan Berantas itu sekarang disebutnya ya hanya Kali Berantas. Kali Mas itu juga kali. Ini dulunya pastinya itu sebuah Bengawan. Bengawan itu sungai yang besar. Coba.
di sini kan kelihatan lebarnya ya 20 meteran enak itu, 20 meter. Tapi yakin baik dulunya lebih luas karena enak proses sedimentasi ya loh. Sedimentasi itu eh, istilahnya ya daerah aliran sungai yang di kanan kirinya itu mulai endapan lumpur gitu ya. Nah ini jarak yang dibuat oleh pemerintah kota untuk jalannya, jalan di pinggirnya ini terus ini tanggulnya, tanggul yang sebaliknya itu jalan raya. Nah, wali kota dulu baik zamannya masih pemerintah Hindia Belanda maupun sudah masuk di zaman kemerdekaan dan zamannya Orde Baru itu mungkin berpikir keras bagaimana mengatasi banjir. Mungkin karena alasan dana, belum ada ide tentang membuat tanggul seperti ini. Nah ini dari jalan ini nggak sampai 3 meter ini, yang dari ini ya, dari sini. Umpama ini masuk dari sungai meluap di sini, bisa peluang melompati 2 meter. Saya tak dekatinya. Tingginya berapa? Tingginya. Nah, di sana lebih tinggi loh. Nah, di sini aku sekitar 173 174 cm ya. Nah ini pucuknya sini. Berarti ya sekitar ini 2 meter ngono ya loh. Tanganku. Ini berarti yang di sisi sini tingginya 2 meter. 2 meter. Ya mudah-mudahan ke depannya nggak meluap. Asal apa? Bengawannya Madiun juga sedimentasinya itu iya caranya ya enggak tersedimentasi. Ini tugasnya ini yang memikirkan, yang mengurusi daerah aliran sungai Bengawan Solo ini kan termasuk, kalau secara Kementerian PU ini termasuk yang mengurusi daerah Bengawan Solo. Kantornya pusatnya di Solo sana, tapi ngurusi sampai sini Kementerian PU. Amreh itu tidak tersedimentasi dan masih bisa layak untuk sungai yang sehat. Sungai yang sehat itu ya terjaga, daerah aliran sungainya itu masih bisa mengalirkan, tidak tersumbat. Oh nolor, nah sampai tersumbat banjir di mana-mana kayak terakhir tahun 2007 itu sudah peres gitu loh. Sini maksudnya, sininya peres yang masuk sini. Nah, apa meneh lor ini? Nah, cerita Bengawan Solo yang di daerah Wonogiri sampai Gunung Kidul mungkin lain kali. Nah, di sini yang mensuplai airnya itu cukup melimpah ya karena ada pegunungan di situ. Pegunungannya itu yang ada di Pegunungan Kapur yang ada yang terusannya dari Pegunungan Seribu yang ada di mulai mana daerah Panggang Gunung Kidul itu yang perbatasan dengan Bantul itu naik terus enak sampai ke Wonogiri ya, kemudian nyambung ke Trenggalek sampai ke Malang. Intinya seperti itu. Nah, di sisi utaranya ya otomatis sungai-sungai itu mengalir ke arah Laut Jawa. Nah, salah satunya ya di sini ini sumber mata airnya mungkin di daerah Trenggalek itu ya, Bengawan Madiun. Nah, nek daerah Trenggalek itu hujan deras ya otomatis di daerah sini, di daerah yang bawah Ponorogo, Madiun, Ngawi itu ya pasti terdampak. Itu ya tuh. Ini sedang banyak pembenahan rumput, menata rumput di pangkat ini.
Ini contohnya ini yang ketemunya ini Bengawan Madiun, tapi itu ada sungai kecil yang dari daerah Panguwarjo. Ya, memang menjadi tempat bertemunya sungai-sungai. Bayangkan dulu zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita, ini daerah ini bisa jadi untuk kapal-kapal gitu ya. Bayangkan kapal dari pulau apa dari ujungnya Bengawan itu bisa masuk sampai sini, mungkin untuk perdagangan. Sayang no ya. Jadi gitu dulu, Lur, cerita tentang Bengawan Madiun. Semoga tidak banjir. Salam sehat.